kemungkinan kalau dibulatkan yang di sininya saja, berarti jadi kalau misalnya per 10.000 koma 52 berapa? 9 atau 0? 9 ya. Tadi berdasarkan di modul buku statistik, pokoknya di bawah sama dengan 5 itu dibulatkan ke bawah. Berarti 12,59529 ya, nggak ada. Kalau dibulatkan ini ribuan, kalau dibulatkan peratusan 12,5 3 ya. Karena apa? Karena kalau peratusan sisanya apa? 95 ya. Yang jelas 0,0095 ya, atau 95-nya aja gampangannya. 95-nya aja itu adalah berarti dibulatkan ke atas ya. Berarti 2,53. Ini enggak ada. Kalau di perpuluhan berapa? 12, berarti kan sisanya 5 itu adalah 295 ya. 295 itu adalah di bawah dari 5. Jadi misalnya 12,5 gini ya. Sisanya adalah 295. Ya, lihat ininya saja. Ini kan kurang dari berapa ini? 0,0555 ya, 500 atau kurang dari 5 yang ininya duanya, berarti ini dihilangkan jadi 12,5. Kalau dibulatkan jadi 1 unit berarti apa? 12,52. Jangan dilihat 5-nya saja, tapi apa? 5295. Berarti apa? Di atas ya, sisanya kan 0,5295 ya. Ini adalah di atas dari apa? 0,5000 ya. Ini kan seperti itu ya. Karena di maksudnya gini, 0,2529 adalah lebih besar dari 0,5000. Jadi kalau dibulatkan ke unit terdekat adalah apa? Dibulatkan ke atas 13. Berarti jawaban yang mungkin adalah jawaban D. Nih. Ya. Lanjut. Distribusi frekuensi. Ya. Ini adalah susunan data. Susunan data menurut kelas-kelas interval atau kategori tertentu ya. Nih. Jadi distribusi frekuensi itu ada susunan data menurut kelas-kelas interval atau kategori tertentu. Jadi dikelompokkan, datanya itu dikelompokkan menjadi kelas-kelas ya. Susunan data atau pengelompokan data. Pengelompokan data.
data menurut kelas-kelas interval. Tujuannya adalah mempermudah analisa jika mempunyai data yang besar, ya. Jenis distribusi itu ada distribusi frekuensi numerik, ya. Kemudian ada distribusi frekuensi kategori, ya, atau peristiwa. Tuh, nanti. Nah, misalnya contohnya ini, ya. Nah, ini dikelompokkan. Jadi pengelompokan mahasiswa berdasarkan tingginya 60 sampai 62 inci, ya. Bukan kilogram, bukan sentimeter, inci. 60 sampai 62 inci. Ini ternyata jumlah mahasiswanya adalah 5. Yang tingginya 63 sampai 65 ternyata jumlahnya 18. 66 sampai 68 ini 42. Jadi ini adalah frekuensi numerik. Nah, frekuensi berdasarkan kategori. Nah, ini misalnya jumlah angka dadu. Jadi dadu ini dilempar sebanyak 24 kali. Ternyata jumlah keluar angka 1 itu adalah 3, jumlah keluar angka 2 adalah 5, dan seterusnya. Ini adalah distribusi frekuensi peristiwa. Nah, ini ada pertanyaan. Jumlah mahasiswa itu diambil dari mana? Ya, tidak tahu. Ini saya ada contohnya. Nah, cuman caranya, jadi misalnya diambil dari mana? Ya dari data populasi. Misalnya dari populasi mahasiswa, ya. Mahasiswa Bakti Manajemen 2, ya. Saya suruh sebutkan tinggi masing-masing, ya. Misalnya sapa jenenge iki? Arif, misalnya Arif gitu, ya. Kemudian ini tinggi 165, ya. Terus siapa lagi tinggi 170, ya. Jadi banyak sekali ada data-data populasi seperti itu, ya. Kemudian dari data-data itu ya dikelompokkan. Nah, cara ngelompokkannya itu nanti ada aturannya, di mana jumlah jumlah kelasnya ini antara 5 sampai 20. Kenapa? Karena kalau kekecilan itu bingung. Kenapa? Karena datanya adalah sulit bedakan. Tapi kalau besar itu juga bingung. Kenapa? Kalau kelasnya semakin besar, ya, lebih dari 20, itu juga semakin sulit pengamatannya. Jadi umumnya kelas itu antara 5 sampai 20. Ya. Kita lanjutkan contoh berikut. Nah, ini. Kelas interval yang ini, ya. Tadi tinggi mahasiswa. Ada 5 kelas, ya. Kelasnya itu adalah 60, 62, 63, 65, 66, 68, 71, 69, 71, 72, 74, ya. Ya gunanya apa? Ya macam-macam. Ya mungkin saja kalau ada lomba kerupuk, ya, cara 17-an. Kalau yang rendah sama yang tinggi, ya, dijadikan satu, ya kalah yang rendah. Makanya dikelompokkan, ya. Kelompok 60 sampai 62 inci. Nah, ini diwakili 5 mahasiswa. Nah, itu. Jadi tinggi kerupuknya sama, jadi cepet-cepetan menang yang mana, itu salah satu gunanya. Kemudian misalnya pada kelas